Aku lahir di keluarga bahagia dan terhormat di lingkungan kami. Ayahku seorang pengusaha yang sukses, sementara ibuku adalah perempuan yang telaten mengurus rumah dan anak-anaknya. Sejak kecil, aku dikenal berbeda dibanding teman-temanku. Aku bukan gadis yang suka bermain di halaman rumah atau berlarian dengan teman sebaya. Sebaliknya, aku lebih suka berada di perpustakaan kecil di rumah, tenggelam dalam buku-buku tebal yang membuatku lupa waktu. Buku-buku itu menjadi dunia tempatku merasa nyaman, aman, dan penuh pengetahuan. Sejak sekolah dasar, guru-guruku sudah menilai aku sebagai murid yang cerdas, rajin, dan tekun. Aku tidak pernah menolak pekerjaan rumah atau pelajaran tambahan yang diberikan guru. Sementara teman-temanku senang mengobrol, bermain, dan bersenda gurau, aku lebih senang menyendiri. Orang-orang di sekitarku mulai menyebutku kutu buku. Awalnya, aku merasa julukan itu hanya gurauan, tapi seiring waktu, aku sadar bahwa memang aku berbeda. Aku tidak begitu pandai bersosialisasi, aku tidak begitu paham perasaan orang lain, dan aku lebih nyaman dalam dunia yang teratur, di mana aku bisa belajar tanpa gangguan. Saat memasuki jenjang sekolah menengah pertama dan kemudian menengah atas, aku semakin menekuni ilmu pengetahuan. Aku selalu mendapatkan nilai terbaik, lulus dengan predikat memuaskan di setiap jenjang pendidikan, dan sering mewakili sekolah dalam lomba akademik. Namun, kesuksesanku di bidang akademik tidak diiringi dengan kehidupan sosial yang baik. Aku jarang ikut kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat sosial, jarang pergi dengan teman-teman, dan hampir tidak memiliki sahabat dekat. Aku merasa nyaman dengan rutinitasku sendiri, belajar, membaca, dan merenung. Penampilanku pun sederhana. Aku jarang peduli dengan tren fashion atau kosmetik. Baju-baju yang kupakai selalu rapi, bersih, tapi jauh dari kata modis. Rambutku selalu diikat sederhana, tanpa gaya berlebihan. Aku bahkan tidak pernah belajar menata rambut atau berhias karena tidak pernah merasa perlu. Kesederhanaan ini membuat beberapa orang menilai aku kampungan, terutama ketika aku menghadiri acara-acara sekolah atau pertemuan keluarga. Tapi aku tidak peduli, karena bagiku, penampilan hanyalah bungkus luar, yang paling penting adalah ilmu dan karakter. Selepas SMA, aku berhasil masuk universitas bergengsi dengan beasiswa penuh. Di kampus, aku tetap mempertahankan sifatku yang pendiam, rajin, dan kutu buku. Aku menjadi mahasiswa teladan, sering lulus sebagai yang terbaik di setiap mata kuliah, tetapi tetap jarang bersosialisasi. Teman-temanku menganggap aku aneh karena aku lebih sering membaca buku di perpustakaan daripada ikut nongkrong atau menghadiri pesta mahasiswa. Aku tidak mempermasalahkan hal itu. Bagiku, dunia akademik adalah tempatku menemukan jati diri, dan aku senang dengan kehidupanku yang sederhana tapi bermakna. Namun, hidupku mulai berubah ketika aku menginjak usia menjelang lulus. Suatu hari, seorang teman lama ayahku datang berkunjung. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal luas di kota kami, dan sejak kecil aku sering mendengar cerita tentangnya dari ayah. Pertemuan itu berlangsung hangat, dan setelah beberapa saat berbincang tentang masa depan, tiba-tiba topik perjodohan muncul. Teman ayahku itu, dengan senyum serius, mengatakan bahwa aku sudah saatnya dipersiapkan untuk menikah. Aku terkejut. Pernikahan bukanlah sesuatu yang pernah aku pikirkan secara serius. Di pikiranku, aku ingin fokus pada karir dan ilmu pengetahuan, ingin bekerja dan mandiri, dan belum siap menyerahkan hidupku pada seseorang, apalagi menikah karena dijodohkan. Namun, kata-kata teman ayahku itu mengandung nada meyakinkan. Dia yakin aku akan menemukan kebahagiaan, dan dia sudah memiliki calon yang dianggap cocok. Ayahku awalnya ragu, karena aku dikenal introvert dan sangat terikat pada dunia akademik. Tapi setelah berbicara panjang dengan teman lamanya, ayah setuju bahwa perjodohan itu bisa menjadi jalan terbaik untuk masa depanku. Katanya, kamu bisa tetap menjadi dirimu, tapi juga belajar tentang cinta dan keluarga. Aku hanya bisa mengangguk, hati campur aduk antara bingung, takut, dan sedikit penasaran. Calon suamiku adalah seorang pria yang lebih tua beberapa tahun dariku. Dia memiliki pekerjaan yang stabil dan berasal dari keluarga yang mapan. Dari pertemuan pertama, aku merasa dia orang yang ramah tapi dingin. Tidak ada chemistry yang membuat hatiku berdebar, tapi aku tetap bersikap sopan dan menghormatinya.
Aku menyadari bahwa perjodohan ini bukan soal cinta, melainkan kesepakatan antara keluarga. Aku harus menerima kenyataan bahwa dalam hidup, kadang pilihan terbaik bukanlah pilihan yang kita mau, tapi yang bisa membawa keamanan dan kestabilan. Hari pernikahan pun tiba. Pernikahan kami sangat sederhana. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman lama. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi fantastis, hanya syukuran kecil di rumah ayahku. Aku merasa campur aduk. Senang karena akhirnya hidupku resmi beralih ke fase baru, tetapi juga takut menghadapi masa depan dengan seorang pria yang aku tidak kenal sepenuhnya. Setelah menikah, aku bertekad menjadi istri yang baik. Aku ingin menghormati suamiku, meski aku tahu hatinya mungkin tidak untukku. Aku menyiapkan makanan, menjaga rumah, dan berusaha hadir di sisinya kapanpun ia butuh. Setiap kali dia pulang, aku mencoba tersenyum dan menyambutnya dengan hangat. Aku berharap cinta bisa tumbuh seiring waktu, bahwa ketulusan dan kesabaran akan membuka hatinya. Namun, kenyataan jauh lebih pahit daripada yang aku bayangkan. Suamiku jarang mengajak aku pergi kemana-mana. Acara keluarga, pesta, atau pertemuan sosial, ia sering pergi sendiri atau mengajak teman-temannya. Aku merasa seperti hantu yang hanya ada di rumah. Pada awalnya, aku mencoba bersabar, berpikir bahwa ini hanyalah fase awal pernikahan. Aku mencoba tetap sabar, meski hati terkadang merasa sakit. Lebih menyakitkan lagi ketika ia mulai membawa perempuan lain ke rumah. Dia memperkenalkan perempuan itu dengan terang-terangan sebagai kekasihnya, bahkan bilang aku harus menerima kenyataan karena pernikahan kami hanyalah formalitas. Aku, yang selama ini berusaha setia, yang selama ini melayaninya dengan penuh cinta dan ketulusan, diperlakukan seperti boneka yang bisa diabaikan kapan saja. Aku harus tidur di kamar tamu, sementara mereka berdua tidur di kamar kami. Aku harus memasak, melayani, dan menuruti setiap permintaan mereka. Hari-hariku terasa gelap, menyakitkan, dan tak berharga. Semua pengorbananku tampak sia-sia. Aku merasa tidak dihargai, dipermalukan, dan dicampakkan. Tapi aku tetap bertahan. Aku tidak ingin membuat keributan di rumah, tidak ingin mempermalukan keluarga, dan aku tetap berharap suatu hari hidupku akan berubah. Dalam kesendirian dan kesedihan, aku sering merenung. Aku berpikir tentang hidupku, tentang masa depan, tentang siapa diriku sebenarnya. Aku mulai menyadari satu hal, aku bukan perempuan yang lemah. Aku cerdas, pekerja keras, dan mampu menghadapi segala kesulitan. Hanya saja, aku belum menemukan cara untuk menunjukkan kekuatanku kepada dunia, karena selama ini aku selalu tunduk pada kehendak orang lain. Dan malam itu, saat aku menatap langit-langit kamar tamu, aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, semua penghinaan ini akan berbalik. Aku akan membuktikan siapa diriku sebenarnya, bahwa aku bukan sekadar istri yang bisa dipermainkan, bukan sekadar perempuan sederhana tanpa daya, dan bukan sekadar kutu buku yang bisa diabaikan. Aku akan bangkit, menjadi perempuan mandiri, sukses, dan dihormati. Namun semua itu masih jauh. Hari-hari pahitku baru dimulai, dan perjalananku untuk membuktikan diri masih panjang. Tapi satu hal sudah jelas, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidupku tanpa konsekuensi. Aku akan menunjukkan bahwa kesabaran, ketekunan, dan keberanian akan selalu membawa seseorang ke puncak, meski awalnya berada di titik terendah. Setelah pernikahan yang sederhana itu, aku berharap pernikahanku akan setidaknya hangat dan penuh perhatian. Aku berusaha menjadi istri yang baik, tidak hanya karena kewajiban, tetapi karena aku ingin membangun rumah tangga yang harmonis. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan hangat, memastikan rumah rapi, dan menunggu suamiku kembali dari pekerjaannya. Aku ingin setiap hal kecil yang kulakukan menjadi bukti ketulusanku. Namun, harapanku itu perlahan-lahan terkikis. Suamiku, yang seharusnya menjadi pasangan hidup, lebih sering mengabaikanku. Ia jarang mengajakku berbicara tentang kehidupanku, pendapatku, atau bahkan hal-hal sederhana yang terjadi di rumah. Saat aku mencoba mendekatinya, ia kerap memberikan jawaban singkat, atau bahkan menolak berbicara. Aku sering duduk di ruang tamu,
menatapnya dari kejauhan, berharap bisa menangkap sedikit senyum atau perhatian darinya, tapi yang kudapat hanyalah dingin dan acuh. Hari-hari awal pernikahan kami masih bisa aku terima. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa semua itu wajar, bahwa ia butuh waktu untuk menyesuaikan diri, atau mungkin ia tidak terbiasa menunjukkan rasa sayang. Tapi kenyataan mulai berubah ketika aku menyadari bahwa ia membawa orang lain ke rumah kami. Aku tidak tahu kapan itu dimulai. Awalnya, hanya teman kantor yang katanya ingin sekadar minum teh di rumah kami. Tapi lama-kelamaan, aku mulai menyadari bahwa orang-orang itu bukan sekadar teman. Suamiku mulai membawa seorang perempuan yang kemudian kutahu adalah kekasihnya. Awalnya, aku diam saja. Aku merasa dunia ini kejam, tapi aku tidak ingin membuat keributan. Aku mencoba tetap sabar, berharap ini hanyalah fase sementara, bahwa suatu hari ia akan sadar dan kembali kepadaku. Tapi yang kulihat malah semakin menyakitkan. Perempuan itu mulai menginap di rumah kami, sementara aku dipaksa tidur di kamar tamu. Aku harus menyiapkan makan malam untuk mereka, memastikan semuanya terasa nyaman bagi mereka, sementara aku hanya duduk di sudut, menelan rasa sakit dan luka hati. Hari-hariku berubah menjadi rutinitas pahit. Aku menjadi pelayan di rumah sendiri. Setiap kali suamiku pulang, aku sudah harus menyiapkan segalanya, makanan, minuman, bahkan hal-hal kecil seperti mengambilkan handuk atau menyiapkan baju bersih untuknya. Aku tidak pernah mengeluh, tapi hatiku perlahan-lahan mulai terkikis. Aku merasa harga diriku hilang. Aku yang selalu menjadi pendamping setia, yang menemaninya setiap malam dan hari-hari panjang, kini diperlakukan seperti pembantu. Satu hal yang lebih menyakitkan adalah sikap terang-terangan suamiku. Ia tidak menutupi hubungannya dengan perempuan itu. Bahkan, di hadapanku, ia akan berkata dengan santai bahwa aku harus menerima kenyataan karena pernikahan kami hanyalah formalitas. Ia menekankan bahwa hatinya bukan untukku, dan aku tidak boleh menuntut lebih. Kata-katanya menusuk hati, tapi aku tetap diam. Aku tidak bisa berbuat banyak, karena aku tidak ingin mempermalukan diri sendiri atau keluarga. Suamiku juga sering mengundang teman-temannya ke rumah. Aku harus memastikan rumah dalam keadaan rapi, menyiapkan makanan, dan melayani mereka dengan sopan. Sementara itu, ia duduk bersama mereka, tertawa, bercanda, seolah aku tidak ada. Bahkan ketika ia mengajak kekasihnya itu datang, aku dipindahkan ke kamar tamu tanpa peringatan. Mereka berdua tidur di kamar kami, sementara aku hanya menunggu di ruang tamu, menahan rasa sakit yang tak terucapkan. Aku mulai merasa hampa. Setiap hari terasa monoton, dan rasa sakit itu semakin menumpuk. Aku merindukan kebebasan, merindukan perhatian, merindukan perasaan dihargai. Tapi aku tetap bertahan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah ujian, bahwa kesabaran akan membawa balasan suatu saat nanti. Suatu hari, aku mencoba berbicara dengan suamiku. Aku memintanya untuk setidaknya memperlakukanku dengan hormat di rumah sendiri. Aku mengatakan bahwa aku tidak keberatan jika ia memiliki hubungan lain, tapi aku ingin tetap dianggap sebagai istri di depan rumah dan tamu. Namun, jawaban yang kuterima hanya dingin dan menyakitkan. Kamu harus bisa menerima kenyataan. Aku tidak mencintaimu. Perjodohan kita hanyalah formalitas. Jangan ganggu hubunganku dengan orang lain. Aku terdiam, hatiku hancur. Semua pengorbananku, semua ketulusanku, semua usahaku untuk menjadi istri yang baik, tampaknya sia-sia. Aku merasa kehilangan identitas, kehilangan harga diri, dan kehilangan tempat di rumahku sendiri. Tapi di balik semua itu, aku mulai menyalakan api kecil dalam hatiku. Aku sadar, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku harus menemukan cara untuk bangkit, untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Hari-hari terus berlalu, dan pola yang sama terus terulang. Suamiku membawa kekasihnya ke rumah, memperlakukanku seperti pelayan, sementara aku harus menahan rasa sakit dan menelan air mata sendirian. Aku mulai menyadari bahwa cinta dan pengorbanan tanpa balasan hanya akan menghancurkan diri sendiri. Aku harus menemukan kekuatan untuk berubah, meski saat itu aku belum tahu caranya. Aku mulai memperhatikan setiap detail tentang diriku sendiri. Aku menyadari bahwa aku cerdas, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan. Selama ini,
Aku terlalu fokus pada suamiku, terlalu berharap pada orang lain, sehingga aku lupa pada kekuatanku sendiri. Aku mulai menulis catatan harian, merencanakan masa depan, dan memikirkan bagaimana aku bisa keluar dari bayangan suamiku dan kekasihnya. Kesadaran itu muncul perlahan. Aku sadar bahwa aku harus berhenti menjadi korban. Aku harus menemukan cara untuk membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar istri yang dipermainkan. Aku adalah perempuan cerdas, berpendidikan tinggi, dan mampu menghadapi semua kesulitan. Aku mulai merancang strategi, bagaimana aku bisa bangkit, bagaimana aku bisa menunjukkan identitasku yang sebenarnya, dan bagaimana aku bisa mengubah hidupku dari penderitaan menjadi kekuatan. Suatu sore, ketika aku menyiapkan teh untuk mereka, aku menatap cermin di ruang tamu. Wajahku tampak letih, mataku sembab, tapi ada kilau tekad yang mulai muncul. Aku berbisik pada diriku sendiri, aku tidak akan terus hidup seperti ini. Suatu hari, semua penghinaan ini akan berbalik. Aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Hari-hari pahit itu memang menyiksa, tapi sekaligus mengajarkan satu hal penting. Aku harus berani berdiri sendiri, menemukan kekuatan dalam diriku, dan tidak bergantung pada orang yang tidak menghargai. Aku mulai membayangkan masa depan di mana aku bebas dari pengkhianatan, bebas dari penghinaan, dan bisa hidup sesuai kehendakku sendiri. Aku juga mulai memikirkan tentang pendidikan dan keahlianku. Aku sadar, aku punya potensi besar yang selama ini tersembunyi karena fokus pada rumah tangga yang hancur. Aku mulai merencanakan untuk memanfaatkan pengetahuanku, membangun karir, dan menunjukkan kepada dunia bahwa aku bukanlah perempuan lemah. Namun, di balik semua itu, rasa sakit tetap ada. Setiap kali melihat suamiku mesra dengan kekasihnya, hatiku hancur berkeping-keping. Aku harus menelan air mata, menahan amarah, dan tetap tersenyum di hadapannya. Tapi aku juga mulai menyadari bahwa rasa sakit ini bisa menjadi bahan bakar untuk kebangkitan. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan dan penghinaan ini menghancurkan masa depanku. Malam-malamku di kamar tamu menjadi waktu refleksi. Aku menulis rencana, merenung tentang strategi hidup, dan membayangkan masa depan di mana aku bisa bangkit dari kehancuran ini. Aku mulai merancang langkah-langkah kecil untuk mengubah diriku, belajar berpenampilan lebih baik, membangun relasi sosial, dan mempersiapkan diri menghadapi dunia luar yang lebih luas. Setiap hari, tekad itu semakin kuat. Aku mulai memahami satu hal, kebahagiaan dan kesuksesan bukanlah tentang siapa yang mencintai kita, tetapi tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri dan memperjuangkan hidup kita. Aku sadar, aku harus bangkit, dan aku harus membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar perempuan sederhana yang bisa dipermainkan. Hari-hari pahit itu terus berjalan, tapi aku merasa ada cahaya kecil yang mulai bersinar dalam hatiku. Aku mulai yakin bahwa suatu hari nanti, dunia akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku akan keluar dari bayangan suamiku dan kekasihnya, dan menunjukkan bahwa aku adalah perempuan yang cerdas, mandiri, dan berharga. Dan saat itu, aku berjanji pada diriku sendiri, malam itu di kamar tamu yang sepi. Suatu hari, aku akan bangkit. Suatu hari, semua orang akan tahu siapa aku sebenarnya, dan mereka akan menyesal telah merendahkanku. Hari itu, undangan untuk acara kantor suamiku datang. Awalnya, aku ragu untuk hadir. Hatiku penuh luka dan rasa malu karena suamiku sudah terlalu sering mempermalukanku di rumah. Aku tahu jika aku pergi, mungkin ia akan tetap memperlakukanku seperti sebelumnya, mengabaikanku, atau lebih buruk lagi, memperkenalkan pelakor sebagai calon istrinya. Namun, ada sesuatu yang berbeda di dalam diriku. Setelah bertahun-tahun menderita, aku mulai menyadari bahwa aku tidak bisa terus menjadi korban. Aku ingin menunjukkan siapa diriku sebenarnya, bahwa aku bukan sekadar istri yang bisa diabaikan, bukan sekadar perempuan sederhana tanpa daya, dan bukan sekadar kutu buku yang dipermainkan. Aku ingin dunia tahu siapa aku sebenarnya. Dengan tekad itu, aku mempersiapkan diri. Aku mencari pakaian terbaik yang kumiliki. Memang, selama ini aku tidak pernah dibelikan baju baru atau diberi uang lebih untuk berpenampilan, karena suamiku jarang peduli pada kebutuhan pribadiku. Aku hanya memiliki beberapa pakaian sederhana yang selalu kusimpan dengan rapi.
Aku memilih satu yang menurutku paling layak, meski tetap sederhana dibandingkan tamu-tamu lain yang hadir di acara itu. Aku juga menata rambutku dengan cara terbaik yang bisa kulakukan. Aku tidak memiliki pengalaman berhias atau stylist, jadi aku harus mengandalkan kreativitas sendiri. Wajahku kusap dengan lembut bedak tipis yang kupunya, hanya untuk memberikan kesan segar. Aku ingin setidaknya tampil percaya diri, meski sadar bahwa bajuku tidak semewah orang lain. Ketika aku tiba di lokasi acara, hatiku berdebar. Ruangan dipenuhi orang-orang berpakaian mewah, lampu-lampu berkilau, dan musik lembut mengalun. Suasana mewah itu membuatku merasa kecil, tapi aku berusaha menahan rasa minder. Aku berjalan dengan tegap, mencoba mempertahankan keyakinan diri, meski hatiku sedikit gemetar. Namun, rasa percaya diriku itu segera dihancurkan. Saat aku memasuki ruangan, suamiku berdiri di dekat pintu masuk. Matanya langsung tertuju padaku, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Tidak menunggu lama, ia memperkenalkan seseorang kepada tamu-tamu di sekitarnya dengan senyum lebar dan penuh kebanggaan. Perempuan itu, pelakor yang selama ini merenggut harga diriku, diperkenalkan sebagai calon istrinya. Dan kemudian, dengan nada dingin dan mengejek, ia menyebutku dengan kata yang paling menyakitkan. Ini pembantu kami, yang akan membantu semuanya malam ini. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Semua pengorbananku, semua kesetiaanku, semua ketulusanku, terasa sia-sia dalam sekejap. Aku berdiri di sana, di tengah ruangan yang mewah, di depan tamu-tamu yang tak tahu apa-apa, dan mendengar suamiku mempermalukanku dengan terang-terangan. Pelakor tersenyum bangga, seolah keberhasilannya menghancurkan hidupku adalah pencapaian terbesar. Aku ingin menangis, ingin berlari keluar, ingin menghancurkan semua yang ada di sekitarku. Tapi ada sesuatu di dalam hatiku yang menahan. Aku menyadari bahwa ini adalah momen yang menentukan. Jika aku terus bersedih dan menangis, mereka akan menang. Tapi jika aku bangkit dan menunjukkan siapa aku sebenarnya, mereka akan terkejut, bahkan malu. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan memutuskan untuk membuka rahasia yang selama ini kututupi. Aku mulai melangkah maju, sambil menatap suamiku dan pelakor itu. Suasana ruangan mulai hening karena orang-orang merasakan ketegangan yang aneh. Dengan suara tegas tapi tenang, aku berkata, "Aku tidak sekadar pembantu. Aku adalah pewaris perusahaan yang mengadakan pesta ini. Aku adalah anak dari pemilik perusahaan ini." Sejenak, semua orang terdiam. Suamiku terpaku, matanya melebar, sementara pelakor menatapku dengan kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan sederhana yang selama ini tampak pasif dan lembut ternyata adalah orang penting yang mengadakan pesta mewah ini. Aku melanjutkan, dengan setiap kata yang keluar dari mulutku syarat dengan rasa sakit tapi penuh keberanian. Kalian semua tahu aku adalah istri suamiku, tapi selama ini aku diperlakukan seperti pembantu, diabaikan, dan dihina di rumahku sendiri. Aku berusaha menjadi istri yang baik, tapi kalian tidak pernah menghargai pengorbananku. Mata suamiku mulai berkeliling, mencari-cari cara untuk menutupi kesalahannya. Tapi aku tidak berhenti. Aku membuka semua keburukan yang ia lakukan, membawa kekasih ke rumah, memperlakukanku seperti pelayan, tidur bersama perempuan itu di kamarku, dan menghancurkan harga diriku. Tamu-tamu mulai terkejut. Mereka mendengarkan dengan seksama, menatap suamiku dan pelakor yang kini tampak canggung. Tidak ada senyum bangga, tidak ada ekspresi puas, hanya rasa malu dan terkejut. Aku melihat pelakor menunduk, menutupi wajahnya dengan tangan, dan suamiku menatap lantai, tak mampu berkata apa-apa. Dan di momen itu, aku tahu sesuatu telah berubah. Aku tidak lagi perempuan yang lemah dan terhina. Aku adalah perempuan yang bangkit, percaya diri, dan berani menunjukkan kebenaran. Aku mengambil langkah maju, menatap mata suamiku. Mulai malam ini, aku tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkanku. Aku akan membuktikan bahwa aku bukan sekadar istri yang bisa dipermainkan, bukan sekadar perempuan sederhana. Aku adalah perempuan cerdas, mandiri, dan berharga. Tamu-tamu mulai bertepuk tangan, beberapa dari mereka bahkan mengangguk setuju. Suasana mulai berubah. Suamiku kini terlihat takut, sementara pelakor terlihat malu dan tak berdaya. Aku tahu, untuk pertama kalinya,
Mereka merasakan bagaimana rasanya dihina dan kehilangan kontrol. Tidak berhenti di situ, aku melanjutkan. Aku akan mengambil alih perusahaan ini, aku akan mengubah hidupku, dan aku akan menjadi orang yang semua orang hormati. Dan kalian, suamiku dan pelakor, akan melihat bagaimana karma bekerja. Suamiku mulai mencoba membela diri, tapi kata-katanya terdengar kosong. Pelakor mencoba tersenyum, tapi itu tidak berhasil. Semua tamu menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Aku merasa lega, tapi juga semakin bersemangat. Momen ini bukan hanya tentang mempermalukan suami dan pelakor, ini tentang kebangkitan diriku sendiri. Aku menyadari bahwa semua penderitaan, semua penghinaan, semua rasa sakit yang kuterima selama ini, hanyalah batu loncatan untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Malam itu, di tengah pesta yang mewah, aku membuat keputusan besar. Aku akan mulai mengubah hidupku. Aku akan belajar bagaimana menjadi perempuan yang mandiri, sukses, dan berkelas. Aku akan membuktikan bahwa kesabaran dan ketekunan akan selalu membawa hasil, dan bahwa pengkhianatan dan penghinaan tidak akan pernah menang selamanya. Aku meninggalkan pesta itu dengan kepala tegak. Hatiku dipenuhi tekad dan semangat baru. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah, tapi aku siap menghadapi semua tantangan. Aku sadar bahwa perubahan dimulai dari dalam diri sendiri, dan malam itu adalah titik awal dari kebangkitanku. Dan dalam hati, aku berbisik, suamiku, pelakor, kalian telah merendahkanku, tapi percayalah, suatu hari kalian akan menyesal. Dan saat itu datang, aku akan berdiri di puncak, dan kalian hanya bisa menatap dari bawah. Malam itu, setelah pesta yang mempermalukanku sekaligus menjadi titik balik hidupku, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada luka dan sakit yang masih terasa. Tajam, tapi di sisi lain, ada tekad dan semangat yang berkobar. Aku menyadari bahwa selama bertahun-tahun, aku telah diperlakukan semena-mena, dihina, dan dicampakkan, tetapi semua itu tidak akan menentukan siapa diriku selanjutnya. Setibanya di rumah, aku menatap diriku sendiri di cermin. Wajahku letih, mataku sembab karena menahan air mata, namun ada kilau yang berbeda di mataku, kilau tekad. Aku menarik napas panjang dan menegaskan pada diriku sendiri, ini baru permulaan. Aku akan bangkit, dan aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Hari-hari berikutnya aku mulai menyusun rencana. Aku tahu, untuk bisa mengubah hidupku, aku harus mengambil langkah nyata. Pertama, aku harus fokus pada apa yang memang menjadi hak dan potensiku. Pendidikan, kemampuan manajerial, dan kemampuan sosial yang selama ini jarang kuasah karena terlalu terfokus pada dunia akademik dan rumah tangga yang pahit. Aku mulai belajar tentang dunia bisnis, membaca buku manajemen, strategi, dan pengembangan diri. Aku mencari mentor yang bisa membimbingku memahami seluk-beluk perusahaan ayahku, yang selama ini aku hanya ketahui sebagian. Aku belajar tentang cara menghadapi orang-orang sulit, cara menegaskan diri, dan cara membangun citra yang kuat. Semua itu kulakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan suamiku, karena aku tahu jika ia tahu, ia akan meremehkanku. Selain itu, aku mulai memperhatikan penampilanku. Selama ini aku selalu berpakaian sederhana karena suamiku tidak peduli dan jarang memberiku fasilitas. Namun, aku sadar bahwa penampilan adalah salah satu alat penting untuk menunjukkan kepercayaan diri dan kelas seseorang. Aku mulai belajar memilih pakaian yang tepat, menata rambut, merawat kulit, dan belajar bersikap elegan. Aku ingin orang-orang melihatku bukan lagi perempuan sederhana yang bisa diabaikan, tetapi perempuan yang anggun, percaya diri, dan memikat. Aku juga mulai membangun jejaring sosial. Selama ini aku jarang bersosialisasi karena takut ditolak atau merasa tidak cocok dengan teman-temanku. Tapi aku menyadari, untuk menjadi sukses, aku harus belajar berinteraksi dengan berbagai kalangan. Aku mulai menghadiri acara-acara sosial, seminar, dan pertemuan bisnis, tanpa memikirkan pandangan suamiku atau pelakor. Setiap pertemuan menjadi kesempatan untuk belajar, memahami orang lain, dan mengasah kemampuan komunikasiku. Seiring waktu, transformasiku mulai terlihat. Penampilanku yang sederhana mulai berubah menjadi lebih menawan dan anggun.
Orang-orang mulai memperhatikan kehadiranku, menyapa dengan hormat, dan bahkan terkagum-kagum dengan kecerdasan dan ketenanganku. Aku mulai merasakan kepercayaan diri yang selama ini hilang. Aku sadar, aku tidak lagi tergantung pada siapapun untuk merasa berharga. Sementara itu, kehidupan di rumah dengan suamiku tetap sama, bahkan semakin menyakitkan bagi mereka. Suamiku masih membawa pelakor ke rumah, masih memperlakukanku seperti pembantu, dan masih berusaha menekanku dengan penghinaan. Namun kini aku berbeda. Aku tidak lagi menangis atau menahan amarah sendirian. Aku menghadapi mereka dengan sikap tenang, tegas, dan terkadang dingin, yang membuat mereka merasa canggung. Suatu hari, aku memutuskan sudah waktunya untuk mengambil langkah lebih berani. Aku menyiapkan dokumen penting yang membuktikan statusku sebagai pewaris perusahaan yang mengadakan pesta beberapa waktu lalu. Aku tahu ini akan menjadi momen kebenaran, di mana semua orang akan mengetahui siapa aku sebenarnya. Aku ingin suamiku dan pelakor merasakan malu yang sama seperti yang mereka buatku rasakan. Ketika saatnya tiba, aku mengundang beberapa orang penting, termasuk kolega dan mitra bisnis, ke rumah kami dengan alasan pertemuan bisnis. Suasana terasa biasa saja bagi suamiku dan pelakor karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku menyapa mereka dengan sopan, tetap tenang, namun ada cahaya keyakinan yang terpancar dari wajahku. Di tengah pertemuan, aku mulai membuka identitasku yang sebenarnya. Aku menunjukkan dokumen-dokumen kepemilikan perusahaan, surat-surat legal, dan bukti bahwa aku adalah anak dari pemilik perusahaan besar yang mengadakan pesta beberapa waktu lalu. Suamiku dan pelakor terkejut, wajah mereka pucat, matanya melebar, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Aku menatap suamiku dengan tegas dan berkata, "Selama ini, kalian memperlakukanku seperti pembantu, menghina dan merendahkanku. Tapi sekarang, semua orang di sini tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah pewaris perusahaan ini, dan kalian tidak lagi memiliki kekuatan untuk meremehkanku." Pelakor menunduk, wajahnya merah padam karena malu. Ia tidak pernah menyangka bahwa perempuan sederhana yang ia kira lemah ternyata adalah wanita kuat dan berkelas. Suamiku terlihat kebingungan, mencoba mencari-cari cara untuk membela diri, tapi kata-katanya terdengar hampa. Semua orang di sekitar mulai menyadari siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku melanjutkan dengan tegas. Mulai sekarang, aku akan mengambil alih perusahaan ini. Aku akan membuktikan bahwa aku mampu memimpin, sukses, dan dihormati. Dan kalian, suamiku dan pelakor, akan melihat bagaimana karma bekerja. Setelah pengungkapan itu, suamiku kehilangan kendali. Ia tidak lagi bisa mempermainkanku, tidak lagi bisa memaksakan kehendaknya. Pelakor pun tidak tahu harus berbuat apa. Mereka telah kehilangan wajah di hadapan semua orang. Aku berhasil membalikkan keadaan, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan kemenangan pribadi yang manis. Transformasi ini tidak hanya terjadi secara profesional dan sosial, tetapi juga mental dan emosional. Aku merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi dunia. Aku tidak lagi merasa tergantung pada suami atau orang lain untuk menentukan harga diriku. Aku telah menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi, dan kini aku bisa menggunakannya untuk membangun masa depan yang layak. Hari-hari berikutnya, aku mulai aktif mengurus perusahaan ayahku. Aku mempelajari setiap aspek bisnis, mulai dari keuangan, operasional, hingga manajemen SDM. Aku bekerja keras, belajar cepat, dan menunjukkan hasil yang luar biasa. Orang-orang mulai mengenalku sebagai wanita sukses, cerdas, dan tegas. Namaku menjadi dikenal di kalangan bisnis, dan orang-orang mulai menghormatiku bukan karena siapa ayahku, tetapi karena kemampuan dan prestasiku sendiri. Sementara itu, kehidupan suamiku dan pelakor mulai berubah. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah meremehkan seseorang yang sangat kuat. Suamiku mulai merasa kehilangan kendali, dan pelakor mulai menyadari bahwa ia tidak lagi bisa bermain-main denganku. Aku tidak merasa marah atau dendam secara buta, aku hanya merasa lega karena keadilan berjalan. Aku membiarkan mereka merasakan akibat dari tindakan mereka sendiri. Transformasiku juga berdampak pada diriku secara pribadi. Aku mulai merasakan kebebasan yang selama ini hilang.
Aku bisa memilih cara berpakaian yang sesuai keinginanku, berinteraksi dengan orang-orang yang menghormatiku, dan membangun kehidupan sosial yang sehat. Aku mulai merasa hidupku lengkap, bukan karena kehadiran suami atau pelakor, tetapi karena aku menemukan nilai diriku sendiri. Aku juga mulai menata kehidupanku secara emosional. Semua luka, penghinaan, dan sakit hati yang kurasakan selama ini tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi bahan bakar untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Aku belajar untuk menghargai diriku sendiri, menjaga harga diri, dan menetapkan batas yang tegas dalam hubungan dengan orang lain. Aku sadar, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau perhatian orang lain. Dengan tekad dan usaha yang konsisten, aku berhasil membangun citra baru. Aku dikenal sebagai wanita sukses, berkelas, dan dihormati. Orang-orang mulai memperhatikan keanggunan, kecerdasan, dan keberanian yang kumiliki. Mereka melihat transformasi luar dan dalam diriku, dari perempuan sederhana yang diperlakukan seperti pembantu menjadi wanita yang mandiri, percaya diri, dan penuh wibawa. Dan di balik semua itu, aku merasakan kepuasan yang dalam. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku telah membuktikan bahwa perempuan yang cerdas, sabar, dan tekun akan selalu menemukan jalannya sendiri, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Aku berhasil membalikkan keadaan, mengubah hidupku, dan menunjukkan siapa aku sebenarnya kepada dunia. Momen pengungkapan identitasku bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Aku belajar bahwa penghinaan dan pengkhianatan bukan akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi awal dari kebangkitan yang luar biasa. Aku memutuskan untuk terus maju, membangun hidupku, dan menjadi perempuan yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dicintai oleh orang-orang yang benar-benar pantas. Dengan transformasi ini, aku menyadari satu hal, keberanian dan keteguhan akan selalu membawa seseorang ke puncak, meski awalnya berada di titik terendah. Aku siap menghadapi tantangan berikutnya, siap membangun masa depan yang lebih cerah, dan siap menunjukkan bahwa hidupku tidak lagi tergantung pada suami yang mengkhianati atau pelakor yang merendahkanku. Malam itu, saat aku menatap langit-langit rumah yang kini terasa lebih luas dan penuh kemungkinan, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini baru permulaan. Aku akan terus tumbuh, terus belajar, dan terus membuktikan bahwa aku adalah perempuan kuat yang tidak bisa dipermainkan. Masa depanku adalah milikku, dan aku akan menentukannya sendiri. Hari-hari setelah pengungkapan identitasku di pesta kantor menjadi titik balik hidupku. Setiap langkahku kini terasa lebih mantap, penuh percaya diri, dan berani. Aku tidak lagi menunggu pengakuan dari suamiku atau pelakor. Aku menyadari bahwa untuk meraih hidup yang layak, aku harus bekerja keras, mengasah kemampuan, dan membuktikan bahwa aku adalah perempuan yang mampu memimpin, sukses, dan dihormati. Aku mulai mengatur ulang perusahaan ayahku yang telah lama berjalan dengan sistem yang kurang optimal. Dengan pengetahuan akademisku, keterampilan analitis, dan ketekunan yang selama ini terasa sejak masa sekolah, aku melakukan evaluasi menyeluruh. Struktur manajemen, strategi pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Aku bekerja tanpa kenal lelah, belajar dari mentor bisnis, membaca setiap laporan, dan bertemu dengan setiap bagian perusahaan. Tidak ada hal yang terlewat dari pengawasan mataku. Transformasi bukan hanya terjadi di ranah profesional, tetapi juga secara pribadi. Aku mulai menata diri, penampilan, sikap, dan cara berbicara. Aku belajar berdandan lebih anggun, berpakaian dengan gaya yang menunjukkan kelas dan kepercayaan diri, dan melatih bahasa tubuh yang elegan. Orang-orang yang dulu menilai aku sederhana dan kampungan kini mulai memperhatikan kehadiranku dengan hormat. Aku bukan lagi perempuan yang bisa diremehkan, aku adalah sosok yang anggun, berkelas, dan menakjubkan. Di kantor, reputasiku meningkat pesat. Aku dikenal sebagai pemimpin yang tegas, cerdas, dan inovatif. Keputusan-keputusan yang aku buat selalu tepat dan membawa perusahaan pada keuntungan yang signifikan. Karyawan yang awalnya skeptis terhadapku kini mulai menghormatiku. Aku mulai mengembangkan jaringan bisnis yang luas, memperluas kemitraan, dan membuktikan bahwa kemampuan serta ketekunan selalu lebih berharga daripada kekuasaan semu yang dimiliki orang lain. Sementara itu, kehidupan suamiku dan pelakor mulai runtuh perlahan.
Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah meremehkan seseorang yang ternyata sangat kuat dan berkelas. Suamiku yang dulu bangga dan sombong kini kehilangan wibawa. Ia tidak lagi memiliki akses untuk mempengaruhi perusahaan atau kehidupanku. Pelakor pun mulai tersingkir dari kehidupanku, hanya mampu menatap dari jauh bagaimana aku berkembang. Pada suatu hari, aku menerima kabar bahwa salah satu mitra perusahaan tempat suamiku bekerja sedang mencari manajemen baru karena ada masalah internal. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk memastikan bahwa suamiku tidak bisa lagi mempertahankan posisinya. Aku menghubungi pihak terkait, menunjukkan bukti-bukti ketidakprofesionalan suamiku, dan memastikan reputasinya runtuh di mata dunia bisnis. Suamiku akhirnya dipecat dengan tidak hormat. Semua yang selama ini ia banggakan hancur dalam sekejap. Pelakor, yang selama ini hidup di atas penderitaan orang lain, kini mulai kehilangan posisinya di mata sosial dan bisnis. Ia tidak bisa lagi menggunakan pengaruh suamiku untuk menonjol. Semua orang mulai melihatnya sebagai perempuan yang memanfaatkan orang lain tanpa kemampuan dan integritas. Ia hanya bisa melihatku berkembang dan bangkit, sementara ia tetap berada di tempat yang sama, penuh rasa malu dan penyesalan. Di sisi lain, aku semakin menegaskan status sosial dan finansialku. Aku mulai membeli properti, menghadiri acara bergengsi, dan membangun reputasi sebagai perempuan mandiri dan berkelas. Orang-orang mulai mengenaliku bukan lagi sebagai istri yang pernah dipermainkan, tetapi sebagai pemimpin wanita yang sukses, anggun, dan disegani. Aku mulai memiliki pengaruh yang signifikan dalam dunia bisnis, dan setiap keputusan yang kuambil membawa dampak besar. Suatu malam, saat aku menghadiri gala dinner perusahaan besar, aku menyadari sesuatu yang luar biasa. Banyak pria dan wanita terhormat memandangku dengan kagum, beberapa bahkan dengan rasa hormat yang mendalam. Aku bukan lagi perempuan yang dulu dipandang sebelah mata. Aku telah berubah menjadi sosok yang percaya diri, menawan, dan penuh wibawa. Semua yang dulu menghina dan merendahkanku kini hanya bisa melihat dari jauh, tanpa bisa berbuat apa-apa. Aku juga mulai membangun kehidupan pribadi yang sehat. Aku bertemu dengan seorang pria yang selama ini diam-diam memperhatikanku. Ia adalah pemilik perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaanku. Awalnya, aku tidak menyadari ketertarikannya, tapi lama-kelamaan aku melihat ketulusan dan perhatian yang berbeda dari yang pernah kurasakan. Ia bukan pria yang mempermainkan, melainkan seseorang yang menghargai dan mencintai aku sebagai individu. Hubungan kami berkembang dengan alami. Aku merasa nyaman, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada manipulasi, hanya cinta yang tulus. Aku mulai merasakan kebahagiaan yang selama ini hilang dari hidupku. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari balas dendam atau kesuksesan semata, tapi dari menemukan pasangan yang benar-benar menghormati dan mencintai kita. Sementara itu, mantan suami dan pelakor mulai menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Suamiku hidup dalam kehancuran finansial dan sosial. Setiap langkahnya dipenuhi penyesalan, namun itu sudah terlambat. Pelakor hanya bisa menatapku dalam kesuksesan dan kemuliaan, menyadari bahwa apa yang ia lakukan tidak pernah membawa kebahagiaan. Aku tidak lagi mempedulikan mereka secara pribadi, aku hanya membiarkan karma berjalan. Di momen tertentu, aku memutuskan untuk menghadapi mantan suami dan pelakor sekali lagi, tapi bukan untuk balas dendam emosional. Aku bertemu mereka dengan sikap tenang, anggun, dan penuh percaya diri. Aku menunjukkan bahwa aku tidak lagi tergantung pada mereka untuk bahagia. Mereka terdiam, melihat bagaimana aku berkembang menjadi wanita sukses dan berkelas, sementara mereka hanya bisa menyesal dan merasa malu. Puncak pembalasan ini bukan hanya tentang menghancurkan mereka, tetapi juga tentang menegaskan siapa diriku sebenarnya. Aku telah membuktikan bahwa kesabaran, ketekunan, dan keberanian akan selalu membawa hasil. Aku bukan lagi perempuan yang bisa dipermainkan, tetapi sosok yang dihormati, mandiri, dan dicintai. Kesuksesan ini juga membuka peluang baru. Aku mulai membangun perusahaan sendiri, mengambil proyek-proyek besar, dan membentuk tim yang solid. Namaku semakin dikenal, dan reputasiku sebagai wanita cerdas, anggun, dan sukses tersebar luas. Semua orang mulai memperhatikan bagaimana seorang perempuan sederhana bisa bangkit dari keterpurukan menjadi sosok yang luar biasa.
Aku juga belajar untuk memaafkan diriku sendiri. Selama bertahun-tahun aku menahan luka, menyimpan rasa sakit, dan merasa tidak berdaya. Sekarang, aku bisa menatap masa laluku dengan kepala tegak, menyadari bahwa semua penderitaan itu telah membentuk diriku menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku tidak lagi membenci, tapi menggunakan pengalaman itu sebagai bahan bakar untuk sukses dan bahagia. Di sisi pribadi, aku dan pria yang mencintaiku memutuskan untuk menikah. Pernikahan ini berbeda dari pernikahan pertamaku. Tidak ada rasa takut, tidak ada ketergantungan, hanya cinta, penghormatan, dan kebahagiaan. Aku merasakan kebahagiaan yang sejati, bukan karena status atau materi, tetapi karena aku menemukan pasangan yang menghargai aku sebagai individu. Malam pernikahan itu, aku menatap cermin dan tersenyum. Aku mengenang perjalanan panjangku, dari perempuan sederhana yang dipermainkan dan dihina, menjadi wanita sukses, mandiri, dan dicintai. Aku merasa bangga, lega, dan bahagia. Semua penderitaan, semua penghinaan, telah membawaku ke titik ini. Aku tidak lagi menjadi korban, aku telah menjadi pemenang dalam hidupku sendiri. Mantan suami dan pelakor? Mereka kini hanyalah bayangan masa lalu. Penyesalan mereka tidak lagi penting. Aku telah melampaui mereka. Aku hidup dalam kebahagiaan, kesuksesan, dan cinta sejati. Aku adalah perempuan yang kuat, mandiri, dan anggun. Dan malam itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini adalah hidupku sekarang. Aku tidak lagi tergantung pada orang yang pernah merendahkanku. Aku bebas, bahagia, dan dicintai. Semua penderitaan yang pernah kurasakan hanyalah batu loncatan menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu itu lagi. Setelah semua perjuangan dan transformasi hidupku, akhirnya aku menemukan kebahagiaan yang selama ini terasa jauh dari jangkauanku. Pernikahan baru dengan pria yang tulus mencintaiku menjadi momen yang mengukir babak baru dalam hidupku. Tidak ada ketakutan, tidak ada pengkhianatan, dan tidak ada rasa rendah diri. Aku bisa menikmati hidup yang penuh cinta, pengertian, dan rasa hormat. Pernikahan kami digelar dengan penuh kebahagiaan. Aku merasakan perbedaan yang begitu besar dibanding pernikahan pertamaku. Tidak ada pesta yang sederhana karena keterbatasan, tidak ada rasa canggung, tidak ada bayangan suami yang menghina. Kali ini, setiap detail dipersiapkan dengan cinta dan perhatian. Setiap tamu yang hadir merasa hangat dan nyaman, bukan hanya karena kemewahan, tetapi karena suasana penuh cinta dan kehangatan yang terpancar dari kami berdua. Aku memilih gaun pernikahan yang elegan, sesuai dengan transformasi diriku yang kini anggun dan berkelas. Gaun itu menegaskan keanggunan dan rasa percaya diriku, bukan untuk menunjukkan status sosial semata, tetapi sebagai simbol perjalanan panjangku dari masa lalu yang pahit menuju kehidupan yang baru. Rambut dan make-up kusesuaikan dengan selera pribadiku, menonjolkan wajah yang pernah sederhana kini bersinar dengan percaya diri. Hari itu terasa begitu spesial. Mataku berkaca-kaca ketika pria yang kini menjadi suamiku menatapku dengan cinta tulus. Tidak ada keraguan, tidak ada manipulasi, hanya perasaan yang murni dan menguatkan. Aku menyadari bahwa selama ini aku selalu mencari perhatian dan kasih sayang di tempat yang salah. Kini aku menemukannya di sosok yang menghargai aku apa adanya. Setelah pernikahan, kehidupan sehari-hari kami dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku tidak lagi harus menahan air mata atau menyembunyikan luka. Aku bisa menjadi diriku sendiri sepenuhnya, menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan kebebasan. Kami saling mendukung dalam setiap langkah, baik secara profesional maupun pribadi. Hubungan kami menjadi pondasi yang kuat untuk membangun keluarga yang bahagia. Di ranah profesional, kami saling mendukung. Aku mengelola perusahaanku dengan baik, sementara suamiku memberikan dukungan strategis dan moral. Kami berbagi visi, merancang proyek-proyek besar, dan membangun jaringan bisnis yang luas. Hubungan kami yang sehat dan penuh saling menghargai juga menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Kehidupan sosialku kini juga berbeda. Aku mulai menghadiri berbagai acara sosial, konferensi, dan seminar, namun kini dengan posisi yang kuat dan dihormati. Banyak orang mengenaliku sebagai perempuan sukses, anggun, dan cerdas.
Mereka tidak lagi melihatku sebagai perempuan sederhana yang pernah dipermainkan, melainkan sebagai sosok yang inspiratif. Aku juga membangun pertemanan dengan orang-orang yang menghargai integritas, keseriusan, dan ketekunan. Di tengah semua kesuksesan ini, aku tidak melupakan masa laluku. Aku menyadari bahwa penderitaan yang kulalui telah membentukku menjadi sosok yang kuat dan tangguh. Semua luka, penghinaan, dan pengkhianatan menjadi pengalaman berharga yang mengajarkanku tentang kesabaran, keberanian, dan pentingnya menghargai diri sendiri. Aku kini tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada orang lain, melainkan berasal dari keteguhan hati dan kemampuan untuk bangkit. Mantan suami dan pelakor? Kehidupan mereka kini jauh berbeda. Suamiku yang dulu sombong kini menghadapi kenyataan pahit, kehilangan pekerjaan, kehilangan wibawa, dan kehilangan perempuan yang pernah ia anggap lemah. Pelakor pun tidak lagi memiliki pengaruh atau tempat untuk bersandar. Mereka hanya bisa melihat keberhasilanku dari jauh, merasakan penyesalan yang tidak dapat diperbaiki. Namun aku tidak memerlukan kepuasan dari balas dendam. Aku memilih untuk fokus pada kebahagiaan dan kesuksesanku sendiri. Suamiku dan pelakor hanya menjadi pengingat bagi perjalanan hidupku. Pengingat bahwa setiap luka bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit, setiap penghinaan bisa menjadi motivasi untuk sukses, dan setiap pengkhianatan bisa menjadi pelajaran untuk memilih orang yang tepat di hidupku. Aku belajar untuk tidak terjebak pada masa lalu, tetapi menggunakannya sebagai pijakan untuk masa depan. Di rumah baru kami, suasana penuh cinta dan keharmonisan. Aku dan suamiku saling mendukung dalam segala hal, mulai dari pengambilan keputusan bisnis hingga hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kami saling menghargai, saling memberi ruang, dan saling mendukung. Aku merasa aman, dihargai, dan dicintai. Perasaan yang dulu terasa mustahil kini menjadi kenyataan. Aku juga mulai membangun kegiatan sosial. Aku menggunakan pengaruh dan sumber daya yang kumiliki untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Aku belajar bahwa kekuatan dan kesuksesan sejati bukan hanya tentang keuntungan pribadi, tetapi juga tentang memberi dampak positif pada lingkungan sekitar. Dengan begitu, hidupku menjadi lebih bermakna, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Suatu hari, aku menghadiri sebuah konferensi bisnis internasional. Di sana, aku bertemu banyak orang berpengaruh, memperluas jaringan, dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Semua orang terkesan dengan integritas, kecerdasan, dan sikap anggun yang kutunjukkan. Aku merasa bangga, bukan karena pengakuan mereka, tetapi karena aku telah berhasil menegaskan siapa diriku sebenarnya. Selain itu, hubungan pribadiku dengan suami baru semakin harmonis. Kami saling mendukung impian masing-masing, berbagi kegembiraan, dan menghadapi tantangan bersama. Aku merasakan kebahagiaan yang sejati, di mana cinta, rasa hormat, dan kesetiaan menjadi fondasi yang kuat. Tidak ada rasa takut atau curiga, hanya rasa aman dan dicintai sepenuhnya. Perjalanan panjang dari perempuan yang dipermainkan menjadi wanita sukses dan dicintai membuatku lebih bijaksana. Aku belajar untuk tidak mudah mempercayai orang sembarangan, tetapi tetap terbuka untuk hubungan yang sehat dan penuh penghargaan. Aku menyadari bahwa kehidupan yang bahagia bukan hanya soal cinta, tetapi juga soal keberanian, ketekunan, dan kemampuan untuk menegaskan diri. Kehidupan baru ini juga memberiku kesempatan untuk memperluas wawasan dan minatku. Aku mulai mengeksplorasi hobi yang selama ini terabaikan, mulai dari seni, olahraga, hingga kegiatan sosial. Semua itu menambah kualitas hidupku, membuatku lebih seimbang, dan memberikan rasa puas yang sejati. Aku belajar bahwa hidup yang kaya adalah hidup yang penuh pengalaman, bukan sekadar status atau materi. Sementara itu, mantan suami dan pelakor hanya bisa melihat dari jauh. Mereka hidup dalam penyesalan dan kesendirian. Aku tidak lagi memikirkan mereka secara emosional. Mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang telah mengajarkanku pelajaran berharga, bahwa kesabaran, ketekunan, dan keberanian selalu membawa kebahagiaan sejati. Aku kini merasa bebas. Bebas dari pengkhianatan, bebas dari rasa takut, bebas dari penilaian orang lain yang merendahkan. Aku bisa menentukan jalan hidupku sendiri, memilih orang-orang yang tepat, dan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsipku.
Kebahagiaan yang kurasakan bukan hanya karena keberhasilan materi atau status sosial, tetapi karena aku berhasil menegaskan identitas, harga diri, dan martabatku. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa syukur. Aku menatap suamiku, merasakan cinta yang tulus, dan bersyukur atas perjalanan panjang yang membawaku ke titik ini. Aku menyadari bahwa setiap luka, setiap penghinaan, dan setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentukku menjadi sosok yang kuat, anggun, dan bijaksana. Di malam hari, ketika aku duduk di teras rumah sambil menatap bintang, aku tersenyum. Aku menyadari bahwa hidup ini penuh warna, dan setiap pengalaman, baik pahit maupun manis, memiliki tujuan. Aku belajar untuk menerima masa lalu, menghargai masa kini, dan merencanakan masa depan dengan bijaksana. Dan aku tahu satu hal, perjalanan hidupku belum selesai, tapi aku telah mencapai titik di mana aku merasa lengkap, bahagia, dan dicintai. Aku tidak lagi tergantung pada pengakuan suami atau pelakor, karena aku telah menemukan kekuatan, harga diri, dan cinta sejati yang selama ini kucari. Malam itu, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini adalah hidupku sekarang. Aku bebas, bahagia, sukses, dan dicintai. Semua penderitaan yang pernah kualami hanyalah batu loncatan menuju kebahagiaan yang sejati. Dan aku akan terus tumbuh, belajar, dan menikmati hidup ini sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun menjalani perjalanan hidup yang penuh lika-liku, kini aku berdiri di puncak kesuksesan. Perjalanan dari perempuan sederhana, yang dulu dipermainkan suami dan pelakor, telah membentukku menjadi sosok yang kuat, anggun, cerdas, dan dihormati. Semua penderitaan yang kulalui kini terasa seperti batu loncatan menuju kehidupan yang luar biasa. Perusahaan yang aku kelola berkembang pesat. Keputusan-keputusan strategisku membawa keuntungan yang signifikan, memperluas jaringan bisnis ke berbagai kota bahkan negara. Aku dikenal sebagai wanita sukses yang mampu memimpin dengan tegas, bijaksana, dan elegan. Namaku menjadi simbol keberanian, integritas, dan kecerdasan perempuan dalam dunia bisnis yang penuh kompetisi. Tidak hanya dalam bidang profesional, kehidupan pribadiku juga penuh kebahagiaan. Suamiku yang baru, pendamping hidup yang tulus mencintaiku, selalu mendukung setiap langkahku. Hubungan kami didasarkan pada saling percaya, menghormati, dan cinta yang murni. Aku merasa lengkap, dicintai, dan aman, sesuatu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Sementara itu, mantan suami dan pelakor hanya bisa menyaksikan dari jauh transformasi hidupku. Mereka yang dulu meremehkan dan mempermalukanku kini hidup dalam kehancuran dan penyesalan. Suamiku kehilangan pekerjaan dan reputasi, sementara pelakor kehilangan pengaruh sosial dan kesempatan untuk menonjol. Mereka hanya bisa melihat keberhasilanku dari jauh, tanpa mampu berbuat apa-apa. Aku tidak lagi membutuhkan balas dendam emosional, karma telah bekerja sendiri, dan aku menikmati kemenangan pribadiku dengan damai. Di puncak kesuksesan ini, aku mulai merayakan pencapaian hidupku dengan cara yang elegan dan berkelas. Aku mengadakan gala dinner perusahaan, mengundang mitra bisnis, klien, dan teman-teman yang selama ini mendukungku. Acara itu menjadi simbol perjalanan panjangku, dari perempuan sederhana yang dipermainkan menjadi sosok yang dihormati dan disegani. Saat acara berlangsung, aku berjalan dengan anggun di tengah tamu-tamu yang hadir. Mereka memandangku dengan kagum, beberapa bahkan terinspirasi oleh kisah hidupku. Aku merasa bangga, bukan karena pujian atau status, tetapi karena aku telah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku mampu melewati semua rintangan dan bangkit dengan penuh percaya diri. Di tengah acara, aku memutuskan untuk berbagi sedikit cerita hidupku. Aku menceritakan bagaimana masa lalu yang penuh penderitaan dan penghinaan membentukku menjadi sosok yang kuat. Aku menceritakan tentang perjalanan panjang membangun perusahaan, mengasah kemampuan diri, dan menemukan cinta sejati. Setiap kata yang kuucapkan terdengar tegas, penuh keyakinan, dan menginspirasi. Tamu-tamu mendengarkan dengan penuh perhatian, beberapa meneteskan air mata haru, dan banyak yang mengangguk setuju. Aku menyadari bahwa kisah hidupku bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang inspirasi bagi perempuan lain. Aku ingin menunjukkan bahwa perempuan, meski pernah dipermainkan atau diremehkan, memiliki kekuatan luar biasa untuk bangkit, meraih sukses, dan menemukan kebahagiaan sejati.
Setelah acara, aku memutuskan untuk mengambil langkah lebih besar. Aku mulai mengembangkan perusahaan ke sektor-sektor baru, mengambil proyek-proyek besar, dan membentuk tim yang solid. Aku memperluas jejaring bisnis ke luar negeri, menghadiri konferensi internasional, dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Reputasiku semakin menguat, dan orang-orang mulai mengenalku sebagai simbol kesuksesan perempuan mandiri. Di sisi pribadi, kehidupan rumah tanggaku penuh kehangatan. Suamiku mendukung semua impian dan kegiatan yang kulakukan. Kami saling berbagi kebahagiaan, menghadapi tantangan bersama, dan membangun keluarga kecil yang harmonis. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa rendah diri, dan tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui. Aku benar-benar merasakan kebahagiaan yang sejati. Pada suatu momen penting, aku diundang sebagai pembicara utama dalam konferensi bisnis internasional. Aku berbicara tentang keberanian, ketekunan, dan transformasi diri. Aku menceritakan bagaimana pengalaman pahit yang kualami menjadi motivasi untuk sukses, dan bagaimana perempuan bisa menjadi sosok yang dihormati, anggun, dan mandiri. Presentasiku mendapat tepuk tangan meriah, dan banyak peserta yang mendekat untuk berdiskusi, mengagumi keberanian dan kepemimpinanku. Di tengah semua kesuksesan itu, aku tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Aku dan suamiku sering melakukan perjalanan bersama, menikmati momen sederhana, dan memperkuat ikatan cinta yang kami miliki. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kesuksesan materi atau status sosial, tetapi dari cinta yang tulus, rasa hormat, dan kemampuan untuk hidup secara autentik. Mantan suami dan pelakor kini hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah tertutup rapat. Mereka mencoba mendekat, tapi aku tidak lagi memberikan ruang. Aku telah menemukan kebahagiaan dan kesuksesan yang tidak tergantung pada mereka. Mereka hanya bisa menatap dari jauh, menyadari kesalahan dan kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. Aku tidak merasa dendam, aku merasa damai, karena hidupku sekarang penuh keberhasilan, cinta, dan rasa hormat. Aku juga mulai membangun yayasan sosial untuk membantu perempuan yang mengalami kesulitan, diskriminasi, atau pengkhianatan dalam kehidupan mereka. Aku ingin berbagi pengalaman dan memberikan inspirasi, menunjukkan bahwa perempuan memiliki kekuatan luar biasa untuk bangkit dan meraih kesuksesan. Yayasan ini menjadi salah satu pencapaian paling membanggakan dalam hidupku, karena aku bisa memberi dampak positif bagi banyak orang. Di sisi lain, kehidupan profesionalku terus berkembang. Aku mulai menjadi konsultan bagi perusahaan-perusahaan besar, memberikan saran strategis, dan membimbing tim-tim yang membutuhkan kepemimpinan. Reputasiku sebagai wanita sukses, cerdas, dan anggun semakin meluas. Aku tidak lagi dikenal sebagai istri yang dipermainkan, tetapi sebagai simbol keberanian, kecerdasan, dan integritas perempuan mandiri. Di rumah, kehidupan sehari-hari kami dipenuhi kebahagiaan. Aku dan suamiku saling mendukung, tertawa bersama, dan menikmati momen sederhana yang menjadi fondasi hubungan kami. Aku belajar untuk menghargai setiap detik kebahagiaan, menyadari bahwa hidup ini penuh warna, dan setiap pengalaman, baik pahit maupun manis, memiliki makna. Puncak kebahagiaan dan kesuksesan ini juga memberiku kesempatan untuk memperbaiki citra diri yang dulu terabaikan. Aku mulai menghadiri acara-acara sosial bergengsi, memimpin seminar, dan menjadi figur publik yang dihormati. Setiap langkahku menunjukkan bahwa perempuan bisa bangkit dari keterpurukan, meraih sukses, dan menemukan cinta sejati. Suatu hari, saat aku menatap cermin, aku tersenyum. Aku melihat perjalanan panjang yang kulalui, dari perempuan sederhana yang dipermainkan, menjadi sosok yang kuat, sukses, dan dicintai. Aku merasa bangga, lega, dan bahagia. Semua luka, penghinaan, dan pengkhianatan telah membentukku menjadi versi terbaik dari diriku. Aku bukan lagi korban, aku adalah pemenang dalam hidupku sendiri. Malam itu, aku duduk di teras rumah sambil menatap bintang. Hatiku dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Aku menyadari bahwa setiap penderitaan yang kualami bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik. Aku belajar untuk menerima masa lalu, menghargai masa kini, dan merencanakan masa depan dengan bijaksana. Aku berbisik pada diriku sendiri. Ini adalah hidupku sekarang.
Aku bebas, bahagia, sukses, dan dicintai. Semua penderitaan yang pernah kualami hanyalah batu loncatan menuju kebahagiaan sejati. Aku telah membuktikan pada dunia dan pada diriku sendiri bahwa perempuan yang kuat, sabar, dan berani selalu menemukan jalan untuk bangkit dan meraih keberhasilan. Dalam kesunyian malam itu, aku menyadari satu hal. Kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kekayaan, kesuksesan, atau status sosial. Kebahagiaan sejati datang dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri, menemukan cinta yang tulus, dan hidup sesuai prinsip serta nilai-nilai yang kita pegang. Aku telah menemukannya. Dan dengan itu, aku menutup babak pahit dalam hidupku. Mantan suami dan pelakor hanyalah kenangan yang memberi pelajaran berharga. Aku hidup di dunia baru yang penuh cahaya, kesuksesan, dan cinta sejati. Aku telah menjadi sosok yang aku impikan sejak dulu, perempuan mandiri, anggun, cerdas, dan dicintai. Aku menatap langit malam dengan penuh keyakinan, mengetahui bahwa perjalanan hidupku akan terus berlanjut, tetapi kini aku berjalan dengan kepala tegak, hati penuh kebahagiaan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Masa lalu telah berlalu, dan masa depan adalah milikku sepenuhnya. Malam itu, ketika aku duduk di teras rumah kami yang luas, menatap langit gelap yang dipenuhi bintang, hatiku dipenuhi rasa syukur yang begitu dalam. Segala perjalanan hidupku, dari masa muda yang sederhana, dipandang sebelah mata, hingga penderitaan yang kualami di pernikahan pertama, semua tampak seperti lembaran lama yang kini telah usai. Setiap luka, air mata, dan hinaan ternyata menjadi bahan bakar untuk membentuk diriku menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan penuh keyakinan. Aku menutup mata sejenak, membiarkan angin malam menyentuh wajahku, dan mengingat kembali semua yang telah kulalui. Masa-masa di mana aku dianggap kampungan, sederhana, dan tidak berdaya. Masa-masa di mana suamiku dulu memperkenalkanku sebagai pembantu di acara kantornya, mempermalukanku di depan banyak orang, dan membawa pelakor untuk menjadi calon istrinya. Semua itu terasa begitu pahit saat kualami, namun kini, dari jarak waktu, aku menyadari bahwa semua itu adalah titik balik yang membawaku ke kehidupan yang lebih baik. Aku mengingat betapa rapuhnya diriku saat itu. Aku adalah perempuan yang jarang bergaul, kutu buku sejak sekolah, lulusan terbaik universitas, tetapi tidak pernah belajar bagaimana menghadapi orang-orang yang egois dan manipulatif. Aku hanya tahu belajar, mengurus rumah, dan berusaha menjadi istri yang baik, meski suamiku tidak pernah menghargai usahaku. Namun, yang dulu dianggap kelemahanku, kesederhanaanku, ketenanganku, dan kesabaran yang kupunya, ternyata menjadi kekuatan terbesar yang membawaku ke titik ini. Saat itu, di pesta kantor yang memalukan, aku merasa dunia runtuh. Diperkenalkan sebagai pembantu di hadapan tamu-tamu penting, sementara pelakor yang dulu asing bagiku digandeng mesra sebagai calon istri suamiku. Rasa sakit dan malu begitu mendalam. Aku hampir putus asa, namun sesuatu di dalam diriku menolak menyerah. Aku merasa bahwa ada bagian dari diriku yang lebih besar dari rasa malu itu, suatu kekuatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan malam itu, ketika aku memutuskan untuk mengungkapkan identitasku, segalanya berubah. Aku membuka semua dokumen yang membuktikan bahwa aku adalah anak pemilik perusahaan dan pewaris sahnya. Suamiku dan pelakor terkejut, kaget, dan malu setengah mati. Semua tamu yang hadir menyaksikan perubahan drastis ini. Aku menyadari saat itu bahwa bukan hanya harga diriku yang terangkat, tetapi juga bahwa keadilan bisa terjadi tanpa harus membalas dendam secara emosional. Aku belajar bahwa keberanian dan ketegasan bisa membuat kita menang tanpa harus menghancurkan orang lain dengan amarah. Sejak saat itu, hidupku berubah total. Aku mulai mengambil alih perusahaan ayahku dengan penuh semangat. Aku mempelajari setiap aspek bisnis, membangun strategi, dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Aku memanfaatkan pendidikan dan pengalaman yang kumiliki untuk memperbaiki sistem perusahaan, membangun reputasi yang solid, dan menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin yang hebat. Transformasi ini juga terjadi dalam diriku secara personal. Aku mulai memperhatikan penampilan, belajar bersikap anggun, bergaul dengan orang-orang berkelas, dan membangun jejaring sosial yang mendukung pertumbuhan profesional dan pribadi. Semua ini bukan semata-mata untuk pamer atau membalas dendam,
tetapi untuk menunjukkan bahwa aku mampu mengendalikan hidupku, menghargai diriku, dan membangun citra yang kuat. Seiring waktu, kesuksesanku menarik perhatian banyak orang, termasuk pria yang kelak menjadi suamiku. Ia adalah sosok yang tulus, cerdas, dan mencintaiku apa adanya. Hubungan kami berkembang secara alami, penuh pengertian, cinta, dan saling menghargai. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang pengakuan dunia, tetapi tentang rasa aman, nyaman, dan dihargai dalam hubungan. Bersamanya, aku menemukan kebahagiaan yang selama ini terasa asing bagiku. Mantan suami dan pelakor, kehidupan mereka kini penuh penyesalan. Suamiku kehilangan pekerjaan dan reputasi, sementara pelakor kehilangan kesempatan dan pengaruh yang dulu mereka gunakan untuk mengintimidasi dan mempermalukanku. Aku tidak lagi membutuhkan mereka untuk membuktikan apapun. Karma telah bekerja sendiri. Melihat mereka hanya menguatkan keyakinanku bahwa tindakan buruk selalu membawa konsekuensi. Aku membiarkan mereka merasakan akibat dari tindakan mereka sendiri, sementara aku menjalani hidup yang penuh kebahagiaan, cinta, dan kesuksesan. Dalam keseharian, aku dan suamiku menjalani hidup yang harmonis. Kami saling mendukung, berbagi tugas, dan menikmati momen-momen sederhana yang memberi makna dalam hidup. Aku menyadari bahwa kesuksesan bukan hanya soal materi, tetapi juga soal kualitas hubungan, integritas, dan kebahagiaan pribadi. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan sosial yang sehat. Aku juga memutuskan untuk berbagi pengalaman dan keberhasilan yang kualami. Aku mendirikan yayasan sosial yang membantu perempuan yang mengalami kesulitan, diskriminasi, atau pengkhianatan dalam hidup mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa ada harapan, bahwa kesabaran, ketekunan, dan keberanian bisa membawa mereka ke puncak kesuksesan, dan bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi kesulitan. Memberi dampak positif pada orang lain memberiku rasa puas dan bahagia yang tak ternilai. Di setiap langkah, aku menekankan nilai-nilai yang selama ini membentuk diriku, kejujuran, ketegasan, kerja keras, dan keberanian untuk menegaskan diri. Aku ingin menjadi inspirasi bagi perempuan lain, menunjukkan bahwa meski pernah dipermainkan atau diremehkan, setiap perempuan memiliki kekuatan untuk bangkit, sukses, dan menemukan cinta sejati. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa syukur yang dalam. Aku menatap suamiku, merasakan cintanya yang tulus, dan menyadari betapa beruntungnya aku telah menemukan kebahagiaan sejati. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, tidak ada bayangan masa lalu yang menghantui. Aku hidup sepenuhnya di masa kini, menghargai setiap detik, dan menatap masa depan dengan keyakinan. Malam-malam kami dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan sederhana. Makan malam bersama, bercengkrama di ruang keluarga, berjalan-jalan di taman kota, dan menikmati setiap momen yang mungkin dianggap remeh bagi orang lain, tetapi bagi kami, momen-momen itu penuh cinta dan makna. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati seringkali tersembunyi dalam kesederhanaan, bukan kemewahan atau status sosial. Aku juga menyadari pentingnya memaafkan diri sendiri. Selama bertahun-tahun, aku menyalahkan diriku sendiri karena tidak bisa menjadi istri yang sempurna, atau karena tidak mampu menghadapi pengkhianatan. Kini, aku memaafkan diriku sendiri, menyadari bahwa aku telah melakukan yang terbaik dalam situasi yang sulit. Aku belajar bahwa memaafkan diri sendiri adalah kunci untuk menerima kebahagiaan dan membangun kehidupan yang sehat. Pada saat yang sama, aku tetap menjaga batas dan prinsip. Mantan suami dan pelakor tidak lagi memiliki akses ke hidupku. Aku telah menetapkan bahwa mereka hanyalah bagian dari masa lalu yang memberi pelajaran berharga, dan aku tidak akan membiarkan mereka merusak kebahagiaanku. Hidupku sekarang penuh dengan pilihan yang sehat, orang-orang yang mendukung, dan lingkungan yang positif. Kesuksesan dan kebahagiaan ini juga memberiku kesempatan untuk menulis, berbicara di seminar, dan menjadi figur publik yang memberi inspirasi. Aku menunjukkan bahwa kesabaran, kerja keras, dan keberanian bisa mengubah hidup seseorang, bahkan dari titik terendah sekalipun. Aku menjadi simbol transformasi. Perempuan yang pernah dipermainkan kini menjadi pemimpin yang dihormati, dicintai, dan berpengaruh. Setiap langkah hidupku kini terasa bermakna.
Aku bisa menatap masa lalu tanpa rasa sakit, melihat masa depan dengan penuh harapan, dan menjalani hari ini dengan sukacita. Aku belajar bahwa hidup adalah perjalanan panjang, penuh tantangan, tetapi setiap tantangan membawa pelajaran dan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Suamiku selalu ada di sisiku, mendukung setiap impian dan kegiatan yang kulakukan. Hubungan kami didasarkan pada cinta, penghargaan, dan kepercayaan. Aku merasa dicintai apa adanya, dihargai sebagai individu, dan didukung sepenuhnya. Inilah perbedaan besar dibanding pernikahan pertamaku, di mana aku selalu merasa diremehkan, dipermainkan, dan tak berdaya. Malam itu, aku menatap bintang lagi, merasakan kedamaian yang luar biasa. Aku menyadari bahwa semua penderitaan yang kualami adalah bagian dari perjalanan hidup yang membentukku menjadi sosok yang sekarang. Aku telah membuktikan pada diriku sendiri dan dunia bahwa perempuan yang kuat, sabar, dan berani selalu menemukan jalan untuk bangkit, sukses, dan bahagia. Aku berbisik pada diriku sendiri. Ini adalah hidupku. Aku bebas, bahagia, sukses, dan dicintai. Semua luka masa lalu hanyalah batu loncatan menuju kebahagiaan yang sejati. Aku telah menaklukkan masa lalu, menemukan cinta yang tulus, dan membangun kehidupan yang layak untuk diriku. Dan aku akan terus tumbuh, belajar, dan menikmati hidup ini sepenuhnya. Dengan itu, aku menutup babak pahit dalam hidupku. Masa lalu hanyalah kenangan, tetapi pengalaman dan pelajaran yang kuambil darinya abadi. Aku hidup di dunia baru yang penuh cahaya, kesuksesan, cinta sejati, dan kebahagiaan yang tulus. Aku telah menjadi sosok yang aku impikan, perempuan mandiri, anggun, cerdas, dan dicintai. Dan aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, aku siap. Aku telah membuktikan bahwa keberanian, kesabaran, dan ketekunan selalu membawa kemenangan. Hidupku adalah milikku sepenuhnya, dan aku berjalan dengan kepala tegak, hati penuh kebahagiaan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Aku tersenyum, menatap bintang, dan berbisik. Selamat datang hidup baru. Aku siap untuk semua kemungkinan yang indah, penuh cinta, dan penuh makna. Karena kini, aku bukan lagi korban. Aku adalah pemenang.